Akhir Korps Marsose. Akibat kekejaman di luar batas kemanusiaan, Korps Marsose akhirnya dibubarkan oleh Belanda sendiri. Kisah Marsose sejarahnya setelah Perang Aceh berlalu hilang. Pada tahun 1930 pasukan Marsose di Indonesia resmi dibubarkan. Akibatnya pasukan Belanda taringnya yang tajam seperti pada saat Perang Aceh, dengan mudah ditaklukkan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Warisan sejarah Marsose. Tradisi pasukan khusus Belanda di Indonesia dihidupkan kembali oleh putra Letkol WBJ. A. Schepens yakni Kapten W.J. Schepens ketika tentara Belanda mendarat pada tahun 1945. Kapten Schepens mengembangkan gagasannya untuk membentuk pasukan khusus, Speciale Troepen, sehingga pimpinan KNIL menyetujuinya dengan mendirikan Depot Speciale Troepen, DST, pada 15 Juli 1946. Pasukan DST yang berciri khas berbaret hijau ini dikomando oleh Kapten W.J. Schepens. Personelnya juga direkrut dari berbagai suku dan bangsa. Pasukan ini diberi pelatihan strategi dan taktik pasukan komando di berbagai tempat mulai dari Polonia, Kalibata hingga akhirnya di Batu Jajar, Bandung. Lalu pada 20 Juli 1946 Komandan DST diserah terimakan kepada Westerling. Sekarang tempat latihan pasukan DST di Batu Jajar digunakan untuk melatih anggota Kopassus, pasukan elit TNI AD. Cara kerja pasukan ini lebih kejam dari Marsose sebelumnya. Mereka melakukan eksekusi di tempat. Hal ini tergolong gila, seperti yang dirasakan salah seorang komandan Marsose Skriwanek. Walau dia tergolong kasar, namun dia melihat cara kerja kolonel macan, dirasa oleh perwira itu, benar-benar keterlaluan ketika melakukan sweeping. Mereka membersihkan gerakan gerilyawan perlawanan rakyat dengan kejam sejak dari dataran rendah. Mereka lakukan kerja mereka dengan singkat dan tuntas. Reaksi keras atas cara kerja kolonel macan muncul juga dari kalangan militer Belanda sendiri. Peperangan yang mereka jalankan di Aceh terbilang keterlaluan. Reaksi ini datang dari perwira Belanda yang bukan berlatar belakang dari tentara bayaran. Akhirnya komando atas daerah Aceh diganti dari Van Dalen kepada Swart. Karena hal pergantian komando itu, cara kejam kolonel macan perlahan dihilangkan. Pasukan yang pernah dilatih dan dipimpin oleh Christoffel itu kemudian beralih komando pada Van der Vlerk. Komandan baru ini, seperti tuntutan sebagian perwira Belanda yang benci kebengisan Van Dalen dan Christoffel, mulai merubah sifat pasukan kolonel macan. Pasukan ini lama-lama menghilang dan hanya menjadi Marsose biasa. Kolonel macan adalah bagian terkejam dari korps bernama Marsose dan hanya terjun di front Aceh saja. Pemerintah kolonial rupanya tidak menginginkan adalah sepasukan algojo terorganisir. Bagi pemerintah kolonial, cukup hanya Marsose saja pasukan terkejam yang mereka miliki. Bagaimanapun perlawanan terhadap kebijakan kolonial tidak bisa ditebak kapan terjadinya dan inilah alasan mengapa Marsose terus dipertahankan walaupun perannya semakin meredup sinarnya. Marsose tidak terdengar kehebatannya lagi ketika Jepang mendarat di Indonesia, di mana berdiri sebuah garnisun pasukan Belanda di sana. Di sini Christoffel bertemu dengan banyak Marsose kawakan dan memiliki pengalaman bertempur di Aceh. Keberadaan mereka di Cimahi adalah dalam rangka istirahat setelah peperangan berat di Aceh selama berbulan-bulan. Dia menghimpun anggota Marsose yang beringas, jago berkelahi. Pasukan ini dinamakan kolonel macan. Pasukan ini dilatih oleh Christoffel di garnisun Cimahi. Pakaian mereka berwarna hijau kelabu yang kerah bajunya terdapat 2 lambing jari berdarah. Tentu saja ikat leher warna merah agar nampak lebih-lebih menyeramkan. Mereka dikenal sebagai pasukan yang menyeramkan dengan julukan, pembunuh berdarah dingin. Setelah beristirahat dalam waktu yang lama, para Marsose itu merasa ingin kembali berperang di Aceh lagi. Dunia Marsose jelas bukan dunia tangsi yang damai, dunia mereka adalah peperangan dalam hutan, seperti di Aceh. Selama di tangsi Cimahi yang damai itu, para Marsose itu juga diberikan teori peperangan. Namun hal itu kurang direspon oleh Marsose yang berpendidikan rendah. Mereka tidak butuh teori dalam peperangan, melainkan pertempuran. Wajar bila teori perang itu tidak sekalipun dicerna prajurit Marsose. Mereka lebih tahu dan senang bertempur. Rutinitas lain yang mereka benci di tangsi adalah beberapa kali dalam sehari harus apel. Latihan Marsose bukanlah menembakkan senapan, melainkan memainkan kelewang. Di Cimahi, Christoffel mengambil beberapa komandan brigade yang biasanya berpangkat sersan terbaik Marsose. Mereka yang bosan hidup di garnisun jelas menjadi prioritasnya. Pasukan ini terdiri dari 12 brigade Marsose yang sudah dilatih lagi di Cimahi. Betapa terlatihnya mereka sekarang. Barisan depan pasukan kolonel macan adalah para Marsose jejaka. Jelas mereka bisa lebih leluasa bertempur karena tidak akan memikirkan anak istrinya. Marsose,
dalam banyak catatan, lebih banyak melakukan tugasnya sebagai pasukan kontragerilya di Aceh dan Tanah Batak. Dua daerah itu sangatlah sulit dikuasai pemerintah kolonial hingga awal abad ke-20. Marsose dalam jumlah besar dibutuhkan di sana untuk waktu tugas yang lama. Bahkan setelah perang melawan orang-orang Batak di pedalaman Sumatera dan Aceh itu berakhir, perlawanan kecil kadang masih terjadi. Seperti dialami bekas komandan Marsose, Letnan Kolonel WBJ Askepens, yang tertusuk rencong orang Aceh. Marsose sebenarnya tidak hanya ditugaskan di dua daerah itu, tapi juga di beberapa tempat seperti di Kepulauan Nusa Tenggara juga Sulawesi, walau dengan personil yang tidak terlalu banyak. Cerita kekejamanan pasukan Marsose lebih banyak terjadi di Aceh saja dan Tanah Gayo saja. Pasukan khusus Marsose itu bernama Kolon Macan. Kehadiran Marsose sebagai pasukan khusus yang sedemikian handal itu, rupanya masih dirasa belum cukup oleh petinggi militer Belanda. Perwira-perwira Belanda itu membentuk lagi sebuah unit di dalam pasukan Marsose bernama Kolon Macan. Seperti halnya Marsose, Kolon Macan juga dipimpin oleh perwira-perwira dari orang-orang Eropa. Salah satunya adalah perwira asal Swiss bernama Hans Christoffel. Dia sangat tersohor karena berjasa kepada pemerintah kolonial dalam peperangan di Sumatera bagian utara itu. Dia membentuk pasukan khusus baru lagi, di mana anggotanya adalah anggota-anggota Marsose yang terpilih. Ada perwira Marsose yang lebih tinggi pangkatnya dibanding Christoffel, Kapten, kelak Letnan Kolonel, Schepens. Setelah lewati berbagai pertimbangan, pembuat kebijakan militer Belanda sampai pada kesimpulan, pekerjaan Algojo yang sadistis tidaklah cocok bagi Schepens. Walaupun Schepens tergolong orang bersedia mengerjakan tugas militer yang berat sekalipun seperti bertempur berhari-hari dalam hutan. Di mata pembuat kebijakan itu, Christoffel dianggap lebih cocok untuk memimpin sekelompok Algojo. Akhirnya Christoffel diberangkatkan ke Cimahi. Mereka tak lain adalah pasukan tentara bayaran berdarah dingin yang anggotanya merupakan pribumi. Hanya pimpinannya saja yang berdarah Belanda. Pasukan Marsose yang akhirnya membuktikan diri sebagai pasukan elit karena beberapa tugas berat yang sulit dilakukan Serdadu Knil biasa berhasil mereka selesaikan. Ciri khas Serdadu Marsose. Marsose adalah pasukan gerak cepat dengan seragam hijau dengan tanda garis bengkok warna merah, pada lengan dan leher terdapat garis merah. Setiap unit Marsose terdiri dari 20 orang dengan dipimpin seorang sersan Belanda yang dibantu seorang kopral pribumi. Setiap pasukan biasanya terdiri dari satu peleton yang terdiri dari 40 orang dan dipimpin seorang letnan Belanda. Secara keseluruhan, Korps Marsose terdiri dari 1.200 orang dari berbagai bangsa, terdiri orang-orang Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, Afrika, Ambon, Manado, Jawa, juga beberapa orang Nias dan Timor. Pasukan ini, selain dipersenjatai karaben, juga dipersenjatai dengan senjata tradisional seperti kelewang, rencong dan sebagainya. Mereka tidak tergantung pada angkutan militer dan biasa berjalan kaki. Mereka tidak bergantung pada jalur suplai logistik. Hal ini sangat berguna dalam perang jarak dekat, man-to-man, seperti yang dilakukan para gerilyawan pribumi. Marsose berusaha mengikuti gaya berperang ini karena gerilya kaum gerilyawan begitu efektif menggempur Knil yang biasa menang dalam front besar namun repot ketika diserang mendadak. Pasukan ini tentunya terlatih dalam peperangan di hutan menghadapi serangan gerilyawan. Keunggulan yang ditawarkan oleh pasukan ini adalah karena mereka pribumi yang dilatih khusus. Mereka akan lebih mengenal musuh mereka yakni sesama pribumi. Artinya, bisa dikatakan, Korps Marsose ini ditugaskan untuk membunuh saudara sebangsa mereka sendiri. Dengan peralatan canggih di zamannya dan gaji besar, pasukan Marsose dikenal sebagai pasukan elit berdarah dingin.